Memasuki masa-masa akhir Mei, tim pelatih Timnas Indonesia jelas nggak punya waktu buat leha-leha. Sebab di awal Juni nanti, tim Garuda akan memainkan laga super penting di GBK melawan Cina. Ya, di bawah gema takbir yang membara, pasukan Garuda coba meraih asa melawan pasukan negeri tirai bambu. So pasti, 3 poin adalah hal yang wajib didapatkan jika masih ingin memastikan asa itu tetap ada. Maka dari itu untuk memastikan semua aman, tim pelatih harus bisa memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Apalagi seperti kita tahu, kalau beberapa pemain timnas dalam kondisi 50-50 seperti Max Hilgers, Kevin Dix, hingga Dean James, dan terbaru Sandy Walsh yang baru saja mengalami cedera bersama timnya Yokohama Marinos. Namun enaknya punya banyak pemain keturunan tak membuat Patrick Kluivert dan jajaran pelatih timnas kebingungan. Mereka bahkan dilaporkan sudah mempersiapkan line up terbaik untuk menghadapi Cina pada tanggal 5 Juni mendatang. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Berg sepertinya mulai menemukan kerangka tim yang tepat untuk menyambut laga krusial di bulan Juni mendatang. Ya, setelah melakukan pemantauan kepada pemain-pemain abroad dan juga Liga 1 Indonesia, PSSI akhirnya mengumumkan 32 pemain yang akan melakoni pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025. Dan dari 32 pemain itu, nantinya Patrick Kluivert akan memilih 23 nama terbaik sebelum dibawa di laga krusial bulan Juni melawan Cina dan Jepang. Sesuai yang diomongin Patrick Kluivert sebelumnya ketika ditunjuk sebagai pelatih kepala menggantikan Shin Tae-yong. Kemungkinan pemain-pemain yang sulit mendapatkan jam bermain seperti Nathan Chuaon, Rafael Struijk harusnya dikesampingkan dahulu. Apalagi kita masih punya pemain-pemain yang levelnya cukup sepadan seperti João Pelupasi dan juga Stefano Lillipali yang tampil cukup gemilang di Borneo FC dalam 2 tahun terakhir. Kembali ke soal pelatih timnas, Kluivert diketahui akan segera melakukan gebrakan yang mungkin selama ini sangat langka di era pelatih sebelumnya, di mana ia sepertinya akan mempertimbangkan 2 nama untuk dicoret murni berdasarkan performa di klub. Rafael Struijk serta Nathan Chuaon bisa jadi adalah nama yang akan ditepikan sementara oleh Kluivert sampai keduanya bisa kembali membuktikan performa di klub. Sebab seperti yang kita tahu, kalau Rafa sejak balik dari Piala AFF beneran udah nggak pernah dipakai lagi, alias ya camat. Begitupun Nathan yang musim ini bahkan baru main 3 kali. Nah, kalau mereka dicoret, siapa dong gantinya? Untuk Rafa, besar kemungkinan Kluivert akan memakai skema trio Ole, Ragnar, dan Eliano sebagai komponen utama. Namun mengingat Ragnar ini absen pada laga krusial bulan Juni mendatang, bisa jadi Egy Maulana Fikri akan jadi pilihan utama di posisi wing kanan. Sedangkan Eliano digeser ke kiri, mengapit Ole sebagai ujung tombak, atau bisa gantian dengan Stefano Lillipali. Lalu buat posisi Nathan akan diisi oleh João Pelupasi yang memang kualitasnya sudah terbukti ketika melawan Bahrain di GBK beberapa waktu yang lalu. Di sana masih ada Ivan Jenner, Kambuaya, serta jangan lupakan Justin Hubner yang di klubnya kini lebih sering main sebagai DM. Nah, ngomongin Justin, ia sepertinya beneran ingin membuktikan kalau dia masih sangat layak untuk main di tim inti. Bahkan dalam beberapa kesempatan, si Jusa ini sering ikut latihan tim senior Wolves. Dan gak lama setelah itu, Justin kembali didapuk jadi kapten tim Wolves U21 dan dia tampil cukup apik sepanjang musim ini, bahkan mendapatkan penghargaan pemain terbaik Wolves U21. Sekali lagi menjadi bukti kalau selain barbar, Justin Hubner punya kualitas sebagai salah satu defender terbaik timnas Indonesia. Heartbeats echoing the breeze.
Starting line-up full grade A. Bergabungnya Emil Audero, João Pelupassi, Dean James, Kevin Dix, hingga Ole Romeni di bulan Juni mendatang jelas membuat timnas Cina makin was-was karena skuad Indonesia jelas akan jauh berbeda ketika bertemu di leg pertama. Dan dengan bergabungnya pemain-pemain di atas sekaligus melengkapi kepingan skuad tim Garuda dengan pemain full grade A. Pasalnya, dari lini belakang hingga lini depan, timnas bakal diperkuat para pemain yang berkarir di luar negeri. Sebagai gambaran, kita akan tunjukkan gimana sih potensi starting line up timnas saat menghadapi Cina dan Bahrain. Oke, untuk formasi kita akan pakai formasi 3-4-3. Di posisi kiper, tanpa ragu kita akan memilih sosok Martin Paes. Tapi Martin Paes harus absen di laga perdana melawan Cina karena akumulasi kartu. Tapi tenang, kita masih punya Emil Audero, kiper yang sudah membuktikan kelasnya bersama Palermo hingga membawa mereka lolos ke babak playoff. Kehadiran Emil Audero ini dipastikan membuat lini belakang makin pede karena Emil punya kualitas yang gak perlu diragukan lagi. Naik ke pos central defender, jika menggunakan 3 back, maka timnas bisa menempatkan 3 defender grade A. Mulai dari Jai Itzas, kapten timnas yang kelasnya udah gak kaleng-kaleng, ia back utama sekaligus kapten Venezia di Serie A loh. Dan di timnas, siapa sih yang memeragukan leadership hingga kemampuannya mengorganisasi permainan? Selain Jai Itzas, ada juga Justin Hubner. Meski masih muda, potensinya sangat-sangat besar. Dan ketiga, jelas Mads Hilgers, back yang sebenarnya punya potensi besar untuk masuk ke skuad timnas Belanda, namun memilih Indonesia. Ia adalah salah satu back terbaik di Eredivisie, dan dengan mudah kita bisa membuktikan dengan market value yang ia miliki. Namun kabar buruk selalu muncul ketika Mads Hilgers ingin debut di GBK, di mana dia dilaporkan mengalami cedera setelah laga versus Ajax Amsterdam. Tapi tenang, kita masih punya Rizky Ridho yang sejauh ini selalu tampil apik ketika diduetkan dengan Jai Itzas dan juga Justin Hubner. Masuk ke pos fullback, kita punya Verdonk di kiri dan Kevin Dix di kanan. Sedangkan untuk posisi tengah, Tom Haye bisa berduet dengan Ivan Jenner atau João Pelupassi. Sedangkan untuk lini serang, timnas bisa menggunakan Stefano Lillipali di kanan karena Wak Haji Ragnar harus absen karena cedera. Lalu Ole Romeni di tengah dan Eleno Reinders di kiri. Nah, sekarang semua full grade A. Gimana? Mewah kan? Sorotan rival kepada Indonesia. Penambahan kekuatan baru dari timnas Indonesia ini tentu membuat banyak rival kita makin waspada. Banyak sorotan mengarah ke skuad tim Garuda, terkhusus dari media-media yang ada di ASEAN, seperti media Malaysia hingga Vietnam. Ini adalah artikel dari media Vietnam baru-baru ini yang menuliskan artikel dengan judul Timnas Indonesia bakal mendatangkan pemain keturunan yang harganya lebih mahal dari timnas Vietnam sekalipun. Lebih lanjut, Indonesia sendiri saat ini juga sedang dianggap berkamuflase di balik ranking FIFA yang ada. Bahkan ketika undian awal grup C digulirkan, Indonesia yang ketika itu masih duduk di posisi 134 sungguh diremehkan. Namun sekarang ini, semuanya sungguh nggak seperti apa yang dibayangkan. Karena gimana bisa, timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit, tapi punya market value yang gila-gilaan, yang mana angka itu jauh di atas Bahrain dan Cina, yang masing-masing memiliki market value cuma sekitar kurang lebih 158 miliar. Bayangin, sebelum gabungnya trio Enjoy, market value Indonesia ada di posisi 8 Asia dengan 547 miliar rupiah. Dan setelah trio Enjoy sudah join, market value Indonesia naik ke posisi 6 dengan nilai 615 miliar rupiah. Lebih dari itu, nilai dari Mads Hilgers yang baru saja menjalani pertandingan ke-100-nya di Eredivisie itu hampir setara dengan satu skuad timnas Bahrain. Gokil nggak tuh? Lalu bayangin aja, tim yang bahkan nggak pernah menang Piala AFL sekarang punya pemain-pemain yang berkarir di Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, Championship, MLS, dan musim depan ada yang di Bundesliga. Serta punya pemain yang pernah main di level Liga Championship, Europa League, ataupun Conference League. Kemudian timnas Indonesia sekarang juga diisi jajaran pelatih yang statusnya legenda besar. Patrick Kluivert pernah jadi top skor Euro 2000, menang UCL, Eredivisie, dan La Liga.
Lalu Alex Pastoor yang dijuluki sebagai profesor ahli taktik serta analisis terbaik di Belanda. Kemudian ada Danny Lanza yang pernah membela tim-tim ternama seperti Ajax, Feyenoord, dan Twente. Serta ada Gerald van den Berg yang bahkan dia layak disebut lebih legend dari Patrick Kluivert. Eredivisie, Liga Champions, sampai Piala Eropa bersama timnas Belanda, sukses ia menangkan. Belum lagi penasehat teknis yang baru dalam diri Jordi Cruyff, merupakan anak dari legenda besar Johan Cruyff. Intinya, dari komposisi timnas Indonesia yang sekarang, tim ini sangat-sangat gak boleh dianggap sepele. Itulah mengapa media Vietnam Soha.vn gak lagi gengsi buat menegaskan jika Indonesia sangat bisa untuk mengatasi perlawanan Cina dan Jepang di bulan Juni mendatang. Alasannya ada dua, yaitu kedalaman skuad yang mewah, serta ini adalah tim terbaik yang pernah dimiliki Indonesia sepanjang sejarah. Dengan skuad yang sangat kuat saat ini, timnas Indonesia dinilai mampu meraih poin penuh dalam 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media tersebut. Dan terlepas dari apapun, pokoknya buat sekarang ini, Indonesia benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena segalanya masih bisa terjadi. Namun suka nggak suka, kita semua harus mengakui kalau timnas Indonesia yang sekarang memang ambisius dengan impiannya. Dan meraih 3 poin di GBK adalah hal yang wajib, mengingat kita hanya punya 2 laga sisa untuk memastikan diri tetap bisa bersaing di babak selanjutnya atau lolos Piala Dunia 2026.